Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jordan dan pada malam hari ini saya sebagai moderator akan memandu webinar ini dari awal acara hingga pada akhirnya. Sebelum kita memasuki materi yang akan diangkat pada webinar hari ini tentang mental health yang diakibatkan dari bully oleh para pemateri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari topik materi kita hari ini. Seperti yang kita ketahui, mental health atau kesehatan mental seorang sangatlah penting bagi setiap orang dan harus dijaga. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan mental health ini, salah satunya bullying. Bullying adalah salah satu tindakan ancaman yang dilakukan oleh suatu orang terhadap orang tertentu, yang biasanya dialami oleh banyak anak-anak dan remaja di sekolah. Perilaku bullying dapat berupa ancaman fisik atau verbal. Bullying terdiri dari perilaku langsung seperti mengejek, melecehkan, mengancam, mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan oleh satu orang atau siswa kepada korban atau anak lain. Selain itu, bullying juga dapat berupa perilaku secara tidak langsung, misalnya dengan mengisolasi atau dengan sengaja menjauhkan seorang yang dianggap berbeda. Terdapat berbagai pengertian bullying nih menurut para ahli. Yang pertama menurut Sullivan, bullying adalah perbuatan agresi atau manipulasi yang disadari dan bertujuan oleh satu atau lebih orang terhadap satu atau sekelompok orang lainnya. Sedangkan menurut Rigby, bullying adalah merupakan pola berulang dari tingkah laku agresif terhadap orang lain yang memiliki status kekuatan yang lebih lemah. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi korban bullying dan bahkan dapat menyebabkan korban menjadi bunuh diri dan bahkan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Namun pada perkembangan zaman saat ini, tindak bullying terhadap korbannya juga mengalami perkembangan. Mungkin dahulu orang-orang yang melakukan bullying dapat melakukannya secara langsung atau kontak fisik dengan korban. Namun pada saat ini perilaku bullying tersebut dapat dilakukan melalui dunia cyber atau internet yang disebut sebagai cyberbullying. Cyberbullying adalah kejadian di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak-anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital, ataupun telepon seluler. Bentuk-bentuk dan metode tindakan cyberbullying pun amat beragam. Bisa berupa pesan ancaman melalui email, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web yang menyebar fitnah, mengolok-olok korban, dan banyak hal lainnya. Motivasi pelakunya pun juga beragam. Ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada pula yang menjadikan sekedar hiburan pengisi waktu luang saja. Tidak jarang motivasinya pun juga kadang-kadang hanya ingin bercanda. Oleh karena itu, kita membuat webinar ini dengan tujuan yang pertama untuk menjelaskan dampak-dampak dari cyberbullying terhadap mental health korban agar dapat mengantisipasi terjadinya tindakan yang dapat merugikan banyak korban. Yang kedua, memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk dari bullying yang sering terjadi pada saat ini. Yang ketiga, mencegah timbulnya korban dan mengingatkan kepada orang-orang tua agar dapat membentuk karakter dan mendidik anaknya sejak dini sebagai salah satu cara mencegah tindakan bullying. Oke, untuk materi yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh para pemateri. Saya persilakan pemateri pertama untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Clara Sinta sebagai salah satu narasumber yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari mental health dan juga dampak dari bully terhadap mental seseorang. Nah, di kesempatan kali ini, seperti yang kita tahu ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang mengalami gangguan pada kesehatan mental. Nah, pada kali ini, saya akan membahas mengenai kesehatan mental yang terjadi pada korban pembulian. Karena seperti yang kita lihat dan kita semua ketahui bahwa kasus pembulian ini masih sangat marak dan bahkan sering terjadi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kerja sekalipun. Kasus pembulian ini seperti tak kenal tempat karena bisa terjadi di mana saja, bahkan dapat dirasakan oleh siapa saja. Pertama, kita akan masuk pada pembahasan mengenai mental health.
Jadi apa sih pengertian dari mental health? Mental health sendiri memiliki pengertian yaitu kondisi ketika batin kita merasa dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Jadi mental health yang sehat itu dapat dilihat dari bagaimana kita menjalani hari kita. Bagaimana kita melewati hari kita tanpa merasa gelisah, tanpa merasa tertekan dengan hari yang kita jalani ini. Dan juga kita tidak takut bila berdekatan dengan orang lain. Selanjutnya, boleh di next. Baik, selanjutnya bully merusak kesehatan mental. Tentunya hal seperti bully akan merusak kesehatan mental korbannya. Karena bully yang dilakukan mungkin bukan saja melalui fisik, tapi juga bisa melalui perkataan yang dapat menyakiti perasaan dari si korban dan berujung merusak kesehatan mentalnya. Dapat kita lihat pada slide ini dijelaskan bahwa bully merupakan segala perilaku kekerasan fisik atau mental yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan cara melakukan penyerangan atau mengintimidasi orang lain. Ada beberapa bentuk bully atau perundungan, yaitu melalui kontak fisik, kontak verbal langsung, kontak verbal yang non langsung, perilaku non verbal, cyberbullying, atau perundungan di media sosial dan juga perundungan seksual. Boleh di next. Selanjutnya adalah dampak yang terjadi. Apa sih dampak yang akan terjadi kepada para korban bully ini? Bully yang berulang ini dapat menyebabkan menurunnya rasa kepercayaan diri dan depresi, bahkan yang paling fatal adalah bunuh diri. Sebagian besar anak-anak yang menjadi korban bully ini akan berbohong dan menyembunyikan fakta yang mereka rasakan. Nah, anak-anak ini yang menjadi korban bully akan takut untuk menceritakan kejadian yang dialami karena diancam sehingga ia tidak dapat memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang ia alami dan ia rasakan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat pemateri pertama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih kepada waktunya, moderator. Perkenalkan, saya Sonia Lorencia sebagai pembicara kedua yang akan membahas tentang macam-macam bully yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Bullying sering terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan tempat kerja, lingkungan masyarakat, dan bahkan bisa terjadi di lingkungan keluarga. Tidak terkecuali lingkungan sekolah yang didominasi oleh anak-anak sampai remaja, di mana pada umur tersebut merupakan tahap perkembangan anak yang seharusnya mendapat kasih sayang dan pendidikan yang tepat. Kasus bullying menjadi salah satu yang menyebabkan trauma bagi anak. Yang pertama ada bullying secara fisik. Yang sering kita temui, tindakan bullying yang satu ini melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban, dan tindakannya bisa terlihat secara kasat mata. Misalnya seperti dipukul, ditendang, diludahi, didorong, merusak barang, hingga melakukan tindakan lain yang terus berulang hingga merugikan secara fisik. Bullying dengan tipe ini sangat mudah diidentifikasi, namun paling jarang dilakukan dan biasanya terjadi di antara remaja yang sedang mengalami masalah. Boleh lanjut nih, next. Kemudian kedua ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal biasanya bentuk bullying yang satu ini tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati, seperti dikata-katai, diejek, dicela, dihina, hingga diteror. Bentuk hinaannya juga bermacam-macam. Tidak cuma seputar fisik, tapi bisa menambah ke isu seputar sara, etnis, status ekonomi, hingga orientasi seksual. Boleh di next. Kemudian yang ketiga ada bullying secara sosial. Menyebabkan rumor atau gosip yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang merupakan tindakan bullying secara sosial. Menyebarkan rumor, mempermalukan seseorang di depan umum, menghasut untuk menjauhi seseorang, menertawakan, menghancurkan reputasi seseorang, menggunakan bahasa tubuh yang merendahkan, mengakhiri hubungan tanpa alasan. Itu merupakan bullying secara sosial. Boleh lanjut di next. Kemudian terakhir ada cyberbullying yang sangat sering kita temui, yaitu bullying di mana paling marak dilakukan akhir-akhir ini. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, menjadi faktor berkembangnya bullying. Jenis ini seperti misalnya menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial.
mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Sekian pemaparan saya tentang macam-macam bullying. Saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Pemateri ketiga, silakan. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena udah diberikan waktu untuk memaparkan materi saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Teresia Fulia dan berkesempatan untuk menjadi narasumber pada webinar hari ini. Saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor penyebab bullying dan juga bagaimana cara mencegah terjadinya bullying. Faktor-faktor penyebab bullying ada 3. Yang pertama itu adalah faktor keluarga. Nah, penyebab bullying pada anak remaja yang pertama datang dari faktor keluarga. Anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang terlalu emosional, dan juga kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, ini dapat menimbulkan perilaku bullying. Yang kedua adalah faktor teman sebaya. Teman sebaya adalah salah satu faktor yang sangat besar dari perilaku bullying pada remaja. Dikarenakan teman sebaya ini memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide, baik secara aktif maupun pasif, bahwa bullying adalah hal yang tidak berdampak dan suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Padahal, hal bullying adalah jelas-jelas sebuah hal yang salah dan merugikan orang lain. Yang ketiga, faktor media massa. Anak-anak maupun remaja merupakan kelompok yang paling mudah untuk dipengaruhi, sebab mereka sedang mencari jati dirinya sendiri. Sehingga mereka sangat mudah untuk meniru atau mencontohkan apa yang ia lihat. Seperti pada film atau sinetron, ada adegan tentang kekerasan gitu. Nah, maka hal itu akan sangat mudah ditiru oleh anak-anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial itu berperan sangat besar di dalam kehidupan seseorang. Boleh di next? Bukan hanya faktor keluarga, teman sebaya, dan media massa saja, penyebab lain terjadinya faktor bullying ini adalah yang pertama, masalah pribadi. Mempunyai masalah pribadi ini membuat korban bullying tidak berdaya untuk kehidupannya sendiri. Sebagian besar pelaku adalah anak yang kurang kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarganya. Yang kedua, ingin mencari perhatian. Terkadang pelaku bullying ini tidak sadar dengan apa yang ia lakukan, sehingga yang ia lakukan ini hanyalah ingin mencari perhatian. Yang ketiga ada rasa iri. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban mempunyai hal yang sama, istimewanya juga dengan sang pelaku. Selain itu, seseorang ini juga bisa melakukan bullying untuk menutupi jati dirinya sendiri. Boleh di next. Yang keempat, pernah menjadi korban bullying. Contohnya seperti ada anak yang dibully oleh saudaranya di rumah, lalu ia membalas dengan cara membuli temannya di sekolah. Yang kelima ini adalah kurang rasa empati. Nah, saat melihat korban, pelaku bullying ini tidak ada rasa empati yang dirasakan oleh korban. Bukan hanya itu, pelaku bullying ini justru merasa senang melihat orang lain ketakutan. Yang keenam, kesulitan mengendalikan emosi. Karena sulit mengendalikan emosi, masalah kecil bisa membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. Boleh di next? Yang ketujuh, tidak percaya diri. Seorang anak bisa melakukan bullying jika ia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Hal itu dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada di dirinya sendiri. Yang kedelapan, terlalu dibebaskan oleh orang tua. Perilaku orang tua yang menganut pola asuh permisif ini akan membuat anak merasa bebas melakukan apapun tanpa merasa bersalah. Dan yang kesembilan, ingin menjadi populer. Dengan melakukan bullying, anak tersebut akan dikenal di semua siswa di sekolah tersebut, sehingga keinginannya menjadi populer dan berkuasa itu akan terpenuhi. Boleh di next. Nah, setelah kita mengetahui faktor dan penyebab dari bullying, selanjutnya kita juga harus mengetahui bagaimana cara untuk mencegah bullying. Usaha pencegahan bullying ini diambil dari laman Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud RI. Boleh di next.
Cara yang pertama adalah melakukan sosialisasi pemahaman bullying di lingkungan sekolah. Hal ini penting menjadi dasar dalam pencegahan bullying adalah pemahaman terkait bullying itu sendiri, terutama efek bullying yang bisa menimbulkan trauma hingga dewasa. Pemahaman bullying ini bisa dilakukan dari hal-hal kecil seperti amanat pembina saat upacara, edukasi bullying oleh guru di dalam kelas, ataupun membuat poster-poster terkait bullying yang dipajang di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban. Salah satunya adalah dengan memperhatikan ciri-ciri seseorang mengalami bullying dan juga menawarkan bantuan yang sesuai. Ciri-ciri korban merasa bullying ini adalah yang pertama sering cemas, yang kedua sering menyendiri, yang ketiga tidak percaya diri, yang keempat itu mempunyai luka fisik atau memar di tubuhnya. Nah, jika melihat tanda-tanda seperti itu, lakukanlah pendekatan dengan korban untuk mengetahui detail bullying lebih lanjut. Setelah itu, berikan ia dukungan supaya bisa bangkit melawan bullying yang ia hadapi. Nah, yang ketiga yaitu membuat kebijakan yang terkait dengan aksi bullying ini. Sekolah harus membuat kebijakan, aturan, dan juga sanksi yang tegas terkait aksi bullying yang dilakukan di lingkungan sekolah. Hal ini berguna untuk calon-calon bullying akan berpikir 2 kali untuk melakukan tindakan bullying tersebut. Boleh di next. Yang keempat yaitu memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. Nah, ketika ada bullying terjadi di sekolah, seringkali sekolah itu terlambat untuk mengetahui atau merespon hal tersebut. Karena itu sekolah perlu memiliki sistem mekanisme pelaporan kasus bullying yang ada di lingkungan sekolah. Yang terakhir, mengadakan kegiatan anti-bullying. Nah, sekolah bisa memulai program yang menyebarkan pesan dan perilaku kebaikan untuk membangun norma yang menentang bullying ini. Dengan program tersebut dapat dimasukkan ke dalam kegiatan intrakurikuler maupun kurikuler. Nah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk pemateri ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Silakan. Sebelumnya, kepada para hadirin, perkenalkan, saya Michelle Yasaera akan memaparkan dan menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait pesan moral tentang stop bullying. Saat ini, pada dasarnya, internet membantu memberikan manfaat yang memudahkan bagi masyarakat Indonesia. Namun, penggunaan media sosial wajib dilakukan pemilahan secara tepat agar pemikiran dan pemahaman yang telah dibentuk melalui media sosial membuat kita mampu menambah wawasan menjadi lebih luas. Perkembangan saat ini di era digital menimbulkan banyak aktivitas yang menghasilkan secara positif maupun negatif. Salah satu tindakan negatif yang seringkali terjadi sejak dulu yaitu cyberbullying, yang mampu menyebabkan mental health orang lain terguncang melalui dunia maya. Perlu ditelaah lebih lanjut mengenai perihal postingan yang penting maupun tidak terlalu penting untuk diunggah, sehingga tindakan yang kita lakukan di media sosial yang dapat menjadi milik pribadi dan milik bersama itu tidaklah membawa dampak secara negatif. Setiap hal yang kita konsumsi di media sosial memang sudah menjadi hal yang lazim untuk dapat dikonsumsi secara publik. Tak dapat dipungkiri, apa yang telah kita unggah di dunia maya menghasilkan hal yang mampu membuat orang lain menjadi timbul rasa dipuji ataupun tersanjung. Namun tentunya kita tidak bisa mengontrol orang lain juga, dapat merasakan rasanya tidak dihargai sehingga memiliki rasa sakit hati. Ketika berada di dunia online, manusia tidak hanya berinteraksi dengan gambar-gambar, video atau tulisan, melainkan manusia juga melakukan interaksi dengan manusia. Manusialah yang memasukkan gambar atau video dan membuat tulisan. Manusialah yang memuat berbagai pesan ke dalam berbagai media online. Kita harus secara pintar dan lebih bijak lagi untuk melakukan pemilihan terdapat dalam setiap interaksi maupun langkah untuk tindakan yang kita ambil maupun yang kita tempuh melalui dunia maya. Setiap postingan yang ada di media sosial dapat menimbulkan pandangan secara berbeda. Interaksi yang telah terjalin tidak dapat dengan mudahnya dihilangkan begitu saja. Rekam jejak yang telah kita posting di dunia maya tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah untuk dijadikan alat melakukan bullying. Tindakan cyberbullying ini tidak bisa diremehkan. Angkanya tidak bisa terus menanjak. Menurut data yang diberikan tim internet sehat pada tahun 2012, yang mengkhawatirkan ialah 90% remaja yang pernah menyaksikan cyberbullying mengaku tidak mempedulikannya.
Seharusnya, hal tersebut menjadi concern bagi kaula muda di zaman digital saat ini, agar dapat membantu mengurangi cyberbullying dan meminimalisir terganggunya mental health pada korban. Dan yang kedua, saya akan menyampaikan bahwa pentingnya memiliki etika berkomunikasi di dunia maya untuk kita menjaga perasaan, bahkan pilihan yang telah diambil dari kehidupan yang telah dijalani dan dilakukan oleh orang lain. Walaupun kita berada di dunia online, bukan berarti kita bisa seenaknya bisa mengganggu, mengancam, ataupun menakuti orang lain. Etika dan hukum juga berlaku di dunia online seperti di dunia nyata. Kita tidak bisa bertindak sesuka hati yang bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita harus berusaha dan mencoba menghindari netiquette yang buruk. Lalu yang terakhir ialah respect privacy setiap orang. Pentingnya menjaga tindakan dan perilaku yang kita ingin lakukan kepada orang lain. Menghargai setiap hal yang dilakukan di dalam kehidupan semua orang, menghormati privasi orang lain dalam dunia online ini terkait dengan istilah hack. Banyak hacker yang membajak akun orang lain hanya untuk kesenangan semata. Mereka yang melakukan hacking tersebut biasanya adalah orang-orang yang lebih maju dan sangat menguasai teknologi. Tindakan seperti itu sungguh tidak sopan dan mengganggu privasi orang lain. Seringkali juga ada saja tingkah laku maupun perbuatan yang membuat orang lain merasa terganggu. Misalnya seperti mengirimkan email dengan isi pesan yang berukuran besar dan kita berada dalam mailing list orang tersebut. Isi pesan tersebut bahkan berupa hal-hal yang tidak tepat, misalnya iklan atau jokes yang tidak penting. Hal seperti ini disebut sebagai spamming atau trolling. Spamming atau trolling tentu mengganggu waktu orang lain. Kita harus membudidayakan sikap peduli dan menetapkan boundaries kepada hal yang ingin kita unggah agar tidak mengganggu mental health setiap individu. Ya, boleh next. Lalu kesimpulan yang dapat kita semua ambil menjadi pelajaran hidup ialah bahwa perilaku dan tindakan yang kita tempuh, terutama di dunia maya, bisa menimbulkan berbagai macam dampak buruk yang menjadikan cyberbullying terhadap mental health semakin merajalela, sehingga perkembangan dunia digital dapat menjadi hal negatif. Mereka yang tidak mengerti tentang etika yang baik secara online biasanya sulit untuk mengontrol perilaku mereka di dunia online. Ya, next. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir yang ingin saya sampaikan saat ini, yaitu mengenai saran apa yang dapat dilakukan oleh kita semua terkait pembahasan mengenai cyberbullying, yaitu kita memiliki aturan untuk berkomunikasi dengan baik dan benar di internet. Dunia online atau cyber memiliki standarnya mengenai etika, sehingga kita menjadi individu yang melakukan sosialisasi harus menghargai. Jangan pernah salah gunakan kekuasaan. Internet menawarkan kita untuk menyertakan sebuah web page yang bisa dilihat di mana saja di seluruh dunia. Page Anda dapat dibaca atau dilihat oleh jutaan orang. Para pengguna online atau web tersebut memiliki kekuasaan mereka dan bisa saja menyalahgunakan kekuasaan itu. Misalnya untuk menunjukkan ke orang banyak bahwa kemampuan teknologi atau informasi yang dimilikinya melebihi rata-rata. Dalam dunia cyber, orang juga bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk tujuan tertentu sehingga dapat menjatuhkan mental health orang yang dibully. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih kepada para pendengar yang telah menyimak pembahasan dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kembali kepada moderator untuk melanjutkan acara webinar pada saat ini. Oke, terima kasih buat para pemateri yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga semua materi yang telah kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat buat generasi muda ke depannya. Sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Apakah peserta ada yang mau bertanya? Boleh langsung nyalakan mic-nya. Kalau tidak ada, saya akan mengakhiri acara kita hari ini dengan kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa tindakan bullying ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental korbannya. Seperti yang telah dijelaskan pada materi tadi, banyak sekali dampak yang berbahaya dari tindakan bullying ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus menjauhi setiap tindakan bullying ini, dan bagi orang tua harus mulai mendidik anaknya untuk lebih menghargai sesama dan tidak melakukan tindakan bullying. Sekian dan terima kasih.